yang istimewa betul, yang sangat menyenangkan betul, kalau perlu yang belum pernah dilakukan oleh orang lain. Puaskan betul dengan totalitas, melayani. Laki-laki kan sering banyak problem, maka seorang istri siap mendengarkan curhatan suami, siap mendengarkan keluh kesahnya suami. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah kita semua. Kembali dengan saya Kang Mas Ruhan. Nah, ini ada yang usul tanya nih lewat chat dan juga lewat email ya. Hampir sama pertanyaannya. Yang pertama adalah bagaimana membuat pasangan Anda tidak bisa melupakan diri Anda. Kira-kira gitu. Supaya Anda disayangi terus, dicintai terus, diingat terus. Nah, apa sih yang harus kita lakukan supaya Anda menjadi primadona pasangan, bahkan dimanapun, kapanpun Anda diingat oleh pasangan Anda. Dan pertanyaan yang kedua adalah, kalau sebaliknya bagaimana Anda malah mengingat seseorang padahal sudah pisah dan tidak bisa move on? Nah, dua pertanyaan ini saya jawab, tapi nanti di dua video ya. Oke, yang video ini saya jawab tentang pertanyaan yang pertama, bagaimana Anda bisa selalu diingat oleh pasangan. Nah, pasangan itu ada dua macam pasangan. Pasangan pertama adalah pasangan resmi, yaitu suami istri. Anda sudah menjadi suami istri. Yang kedua adalah belum resmi atau Anda belum menikah, belum menjadi suami istri. Berarti mungkin masih ta'aruf, atau mungkin masih pacaran, atau mungkin masih baru kenalan ya gitu. Walaupun di istilah Muslim Islam tidak ada pacaran ya, tapi seringkali anak-anak remaja sekarang mengatakan itu pacaran. Kalau di Islam ta'aruf lah. Kalau memang suami istri pasangan resmi, cara supaya Anda selalu diingat oleh pasangan Anda adalah yang pertama, sering membahas hal-hal yang menyenangkan. Seringlah sampaikan hal-hal yang menyenangkan. Misalkan prestasi-prestasi, kisah di saat bertemu, kisah romantisme di saat Anda sebelum menikah bersama dia. Jadi menghindari yang tidak menyenangkan, tetapi fokus terhadap perbuatan yang menyenangkan atau membahas hal-hal yang menyenangkan. Secara otomatis maka tidak boleh atau mengurangi bahasan-bahasan yang tegang atau problem atau yang tidak menyenangkan. Jadi dalam rumah tangga mewujudkan sakinah itu harus saling menyocokkan, menyesuaikan. Nah, salah satu cara menyocokkan adalah fokus terhadap prestasi, fokus terhadap hal yang menyenangkan, fokus membahas hal-hal yang menyenangkan, berarti mengurangi hal-hal yang tidak menyenangkan untuk dibahas, fokus hal-hal yang baik, mengurangi ketegangan, fokus hal-hal yang happy, mengurangi hal-hal yang menyedihkan. Mengurangi bukan berarti dihapus loh ya. Ya, berarti wajar kadang ada suasana sedih, kadang ada suasana tidak enak, itu wajar, tapi dikurangi. Intensitasnya lebih fokus hal yang menyenangkan lebih banyak daripada yang tidak menyenangkan. Gitu. Yang kedua, buatlah banyak rasa. Banyak rasa itu ya memang tadi, kadang yo sedih, kadang yo happy, kadang yo seneng, kadang yo jengkel. Tapi banyak rasa itu hanya bumbu. Hal yang sedih sedikit saja, hal yang menyebalkan sedikit saja, hal yang membuat curiga sedikit saja. Tapi perbanyak hal-hal yang menyenangkan gitu. Dan tidak boleh monoton. Seneng terus juga nggak bisa, nggak boleh, nanti bosan. Jengkelin terus juga nggak boleh, nanti bosan. Jadi yang enak adalah bervariasi. Jadi ada rasa enak, tidak enak,
akan tetapi lebih banyak yang enak yang diperbanyak. Nah, gitu. Terus yang selanjutnya, kalau Anda pengen diingat oleh pasangan, puaskan, senangkan dengan ikhlas. Lakukan sebuah perbuatan yang istimewa untuk pasangan Anda, terutama suami istri ya, yang istimewa betul, yang sangat menyenangkan betul, kalau perlu yang belum pernah dilakukan oleh orang lain. Puaskan betul dengan totalitas, melayani, baik itu makanan, minuman, di ranjang, di rumah tangga, di kamar, suami mau kerja atau istri mau melakukan kegiatan apa, lakukan dengan totalitas, lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas betul, dengan cinta betul, dengan kasih sayang betul. Jangan hanya karena memang ini suamiku ya harus aku layani, karena memang ini istriku ya harus aku sayangi. Bukan hanya sekedar itu, tapi betul-betul cinta yang dalam, cinta yang total. Kalau Anda melakukan sesuatu cinta yang dalam, cinta yang total, maka dia tidak akan bisa melupakan Anda. Dia akan ingat terus perbuatan Anda. Senyum lebih banyak, hati yang enak lebih banyak, terus pandangan mata yang enak lebih banyak, terus pelukan lebih banyak. Kalau bagi Anda yang wanita, cium tangan suaminya. Anda yang laki-laki, peluk istrinya dengan erat, dengan penuh kasih sayang. Maka hal-hal sederhana ini Anda lakukan terus, dia tidak akan bisa melupakan itu. Kenapa? Karena yang dilakukan terus-menerus itu akan tertanam dalam hati, pikiran, bawah sadar, jiwa, dan raga. Sehingga secara dohir dan batin dia akan merasakan itu sampai kapanpun. Nah, itu. Nah, kalau yang belum menikah atau belum pasangannya, belum pasangan resmi, apa yang harus Anda lakukan untuk supaya diingat? Ya, jadilah pembeda dengan yang lain. Kalau dia pemarah, maka Anda harus yang halus, Anda harus pemaaf. Kalau pasangan Anda suka buru-buru, Anda yang rileks, yang santai. Jadi pembeda saja. Kalau teman-teman dia ngolok-ngolok, ya Anda yang memuji, yang memberi apresiasi yang baik. Itu membuat Anda akan diingat terus oleh calon pasangan Anda. Hormati, hargai mungkin orang-orang sekitar, calon mertua, ya, bukan hanya senang anaknya tapi juga senang orang tuanya. Nah, itu penting. Terus ya mungkin memberi puji-pujian lah ya, kayak hal-hal yang menyenangkan, dipuji, disampaikan. Sering memuji hal yang positif ya. Memang tapi yang jujur. Kalau memang pasangan Anda punya prestasi ya dipuji gitu. Tapi kurangi mencela. Jadi kalau kamu sering memberikan dukungan, apresiasi, memuji, terus bisa menyenangkan dia, ya, maka itu akan terkesan gitu, akan diingat dengan betul. Bahasa komunikasi yang baik, ya, komunikasi yang baik lewat handphone, ketemu langsung, ya, sambung komunikasi yang baik, yang positif. Jangan terus tahu-tahu menghilang, ya, jangan. Tapi komunikasi yang baik, terutama pasangan suami istri. Bahas hal-hal yang intim, hal-hal yang penting itu disampaikan berdua, dibahas. Anda bisa menjadi tempat curhat lah, baik Anda laki-laki maupun perempuan, baik Anda istri ataupun suami, bisa menjadi tempat curhat. Karena kalau tidak, bahaya, dia akan curhat kepada orang lain. Nah, kalau dia bisa curhat kepada orang lain, malah nyamannya ke orang lain. Usahakan Anda sebagai pasangan sebagai tempat curhatnya. Karena kalau Anda sebagai tempat curhat, maka dia kayak nggak butuh orang lain. Cukup Anda sebagai pasangan utama yang bisa diandalkan. Terutama seorang istri, laki-laki kan sering banyak problem, maka seorang istri siap mendengarkan curhatan suami, siap mendengarkan keluh kesahnya suami. Anda sebagai tempat curhat. Nah, disitulah akan
Anda selalu dihargai, diingat betul, gitu, sangat-sangat diingat betul oleh suami, karena Anda bisa sabar menjadi tempat curhat. Ya sebaliknya, kalau yang punya problem istrinya, Anda sebagai seorang laki-laki siap menjadi tempat curhat, ya, siap menjadi tempat curhat dan memberikan solusi, gitu, bukan hanya mendengarkan, tapi usahakan bisa memberikan solusi. Tapi nggak perlu memaksakan. Yang memang kalau Anda tahu, kasih solusi. Kalau tidak tahu, ya cari solusi lain, cari informasi. Insya Allah Anda akan selalu disayang sama pasangan. Dan yang terakhir, berdoa. Doakan pasangan setiap habis sholat, ya, habis sholat bacakan Fatihah. Bagi Anda yang muslim, bagi Anda yang non muslim, doakan menurut ajaran agama yang ada. Doakan pasangan Anda sehat, doakan pasangan Anda baik, doakan pasangan Anda sukses, doakan pasangan Anda selalu dalam kondisi kebaikan, penuh cinta. Insya Allah, karena kalau Anda mendoakan, maka ikatan batin itu akan nyambung. Kalau saling ngobrol, berbicara, komunikasi, maka akan ada hubungan secara dohir, sehingga dohir batin itu tersambung dengan baik, ya. Itu berkah dari saya, Kang Masruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.